Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ilham Saputra dengan NIM 2008085. Pada kesempatan kali ini akan menjelaskan proses digitasi peta, yakni peta penggunaan lahan. Di sini ada peta yang sudah kita georeferensikan sebelumnya, sama stepnya seperti yang sebelumnya, yang peta administrasi. Selanjutnya kita buka katalog, buka file yang sudah kita koneksikan, buka file kawasan, SAP, lalu kawasan. Di file kawasan kita klik kanan, kemudian new, kemudian save file. Kita ganti nama save filenya sesuai dengan yang ingin kita digitasi. Karena kita ingin digitasi penggunaan lahan, jadi kita tulis. Kemudian feature type-nya nanti kita ubah. Kalau untuk ini kita pilih yang polygon. Untuk koordinat sistemnya kita ubah juga, kita samakan dengan petanya. Ya ini TM. Kemudian BGS 84 yang 48S. Oke, kemudian sudah sama untuk koordinat sistemnya. Kemudian kita klik start editing di bagian editor. Klik. Nah, loading. Nah, sudah ini kita klik create features, lalu kita pilih pola lahan, lalu pilih yang polygon. Di sini kita sudah bisa untuk mendigitasi polygon yang akan kita buat digitasi peta tersebut. Segini mungkin. Lalu kita create features lagi. Kita pilih yang polygonnya. Digitasinya kita dapat lakukan dengan mengklik, mulai dari situ mungkin klik, terus sampai seluruh petanya ini tertutupi oleh polygon yang kita buat. Ya, saya lanjutkan terlebih dahulu. Klik. Nah, ini setelah semuanya tertutupi. Setelah kita polygon ini, kita klik, pilih ininya warnanya hollow, outline-nya kita warnain kuning. Nah, ini polygon yang kita buat sedang dalam kondisi terselect. Ya, ini garis pinggirannya berwarna biru. Kalau untuk di unselect yang kita pilih clear select features. Nah, jadi pinggirannya berwarna kuning. Untuk selanjutnya kita select terlebih dahulu. Kemudian kita akan memotong ini berdasarkan
warna-warnanya tersebut. Ini beda berdasarkan penggunaan lahan. Kita akan menggunakan menu Cut Polygon Tools. Nih yang ini, Cut Polygon Tool. Kita akan memotong-motong berdasarkan perbedaan warnanya di sini. Kita zoom terlebih dahulu. Kemudian kita pilih Cut Polygon Tool. Kita ambil dulu titiknya awalnya dari luar, yang di luar polygon yang kita select. Terus kita klik ke dalam berdasarkan warnanya yang sudah beda. Nah, lalu ujungnya ada di luar juga. Nah, jadinya terbuat polygon baru di situ. Kemudian lanjut juga ke polygon yang lainnya. Ini juga sudah terpotong. Jadi ada polygon baru. Kita saya jeda untuk yang lainnya. Ini ada cara untuk memotong polygon atau daerah yang ada di tengah-tengahnya. Jadi kita klik dulu dari tengah-tengah polygon yang terselect. Terus kita klik sampai mengelilingi daerah yang ingin kita potong. Sesudah ini, sudah mau mengelilinginya, kita ambil titik keluarnya, titik akhirnya di bagian luar polygon yang kita select. Jadinya akan polygon yang tadi terpotong di tengah-tengah yang kita select. Selanjutnya, setelah semuanya kita terpotong polygon seperti ini, ada polygon masing-masing, kita klik kanan di pola lahan, kita open attribute table. Kemudian kita pilih itu menu untuk add field. Untuk add field ini kondisinya kita harus di stop editing terlebih dahulu. Baru akan muncul menu add field. Nah, ini add field. Kita akan menulis penggunaan lahan. Kita tulis lahan. Nah, selanjutnya akan kita isi lahan ini berdasarkan lahan-lahan yang digunakan sesuai dengan peta dasar yang kita gunakan di sini. Peta penggunaan lahan Kota Serang. Kita select. Kemudian kita untuk select polygon yang lainnya, kita pencet shift sambil mengklik polygon yang lainnya. Jadinya akan terselect dua-duanya ini atau beberapa polygon sekaligus. Kalau kita tidak pencet shift, maka terselectnya hanya satu. Nah, kemudian kita klik kanan di lahan, kita field kalkulator, kemudian di lahan kita kasih tanda kutip, kita tulis berdasarkan lahannya apa itu, kita tulis sawah irigasi, contohnya ini yang warna abu-abu, sawah irigasi. Kemudian oke. Processing, kita tunggu. Nah, ini sepertinya sudah terisi nah ya ada di lahan sudah terisi itu sawah irigasi isinya. Kemudian kita lanjutkan setelah kita unselect yang tadi,
Kita isi lagi open attribute label. Kita select lagi. Oh, ini sudah semua saya isi. Kita add field lagi yang baru. Kita akan membuat label. Kita pilih ininya text. Oke. Nah, label ini adalah seperti singkatan-singkatan dari penggunaan lahan yang kita tulis. Untuk cara mudahnya mengisi label ini, kita bisa blok di bagian paling kiri ini, kemudian kita klik labelnya, kita field kalkulator di situ. Sama seperti tadi, kita kutip, kemudian label hanya 2 huruf TB, misalnya ini tambak. Nah, lanjut juga yang lain seperti itu. Kita blok, kemudian kita ganti tulisannya KC, kebun campuran. Lanjut ini, kita blok lagi. HT hutan. Nah, ini sudah ada dari penggunaan lahannya dan juga dari labelnya di atribut label ini. Kita kemudian silang. Setelah itu kita klik kanan lagi di pola lahan, kita open properties. Nah, di sini kita buka bagian simbologi di layer properties ini. Kita buka simbologi, kemudian kita pilih categories. Ininya value-nya kita ganti. Kita add all values. Nah, sini muncul hutan, kebun campuran, dan lain-lainnya sudah kita isi. Kita pilih warnanya. Warna apa saja, bebas. Oke, nah ini hasilnya setelah kita digitasi. Kemudian setelah ini berhasil digitasi, kita akan menampilkan labelnya. Sebentar. Kemudian ini petanya hasil digitasi. Kita klik kanan, properties. Kemudian kita pilih yang bagian labels. Itu ada labels di situ. Kita klik bagian ini labels, kemudian kita centang label filters in the layer. Kita pilih label fieldnya, label yang bisa kita buat. Kemudian oke aja. Nah, ini muncul label-labelnya. Ini label-label hanya sebagai setelah labelnya berhasil kita munculkan, kemudian kita buka lagi katalog, buka lagi file SHP, di file kawasan kita klik kanan new, kemudian pilih yang save file. Kita akan membuat digitasi dari jalan tol, kita namakan jalan tol, kita feature, kita pilih polyline. Koordinat sistemnya kita samakan lagi, tadi WGS 84 dan itunya yang 48S. UTM zone 48S kita pilih. Oke, kemudian ini kita start editing.
kita pilih itu di create features jalan tol, kita klik. Untuk digitasi ini kita tidak cari luar daerah yang sebelumnya, kita ini langsung di situ. Ini sudah selesai kita buat, kemudian kita pilih, kita ganti warnanya. Oke, kemudian ini sudah digitasi jalan tolnya. Kita unselect, maka hasilnya seperti ini. Di pola lahan muncul seperti ini. Setelah itu kita akan membuat digitasi yang selanjutnya. Sama seperti tadi, klik kanan di kawasan, new, save file. Kita buka jalan provinsi. Kita akan membuat digitasi jalan provinsi. Kita feature-nya kita pilih polyline. Koordinasi tabnya kita samain lagi. Oke. Kita akan digitasi jalan provinsi. Kita stop editing terlebih dahulu. Setelah kita stop editing, kemudian kita start editing lagi di jalan provinsi. Kita zoom terlebih dahulu daerah yang ingin kita digitasinya. Ini jalan provinsi. Kita klik lagi create features-nya, align. Oke. Kemudian kita seperti tadi, tidak dari luar, langsung di dalamnya saja. Kita klik di jalan yang ingin kita digitasi. Kita klik terus sampai ke bagian ujung dari jalan yang kita ingin digitasi. Ini sudah di ujungnya, kita klik 2 kali di ujung. Sudah terdigitasi jalannya. Kita zoom to layer. Ini jalan yang sudah kita digitasi. Hasilnya seperti ini.
kita lanjut terus ke jalan provinsi yang lain yang belum kita digitasi. Nah, ini di bawah ada, kita klik-klik juga di situ sampai terdigitasi semuanya. Ini mungkin ujungnya jalan provinsi yang ingin kita digitasikan. Kita lanjut digitasi juga yang lain. Tadi sudah jalan provinsi, kita open lagi di ini filenya, kita buka lagi SHP kawasan, sama seperti tadi, new save file, kita tulis lagi jalan nasional kali ini, sama seperti tadi juga, ininya polyline dan juga koordinat sistemnya kita samakan lagi. Kita start editing lagi untuk digitasi bagian jalan nasional. Kita zoom ke bagian jalan nasional yang ingin kita digitasi. Di sini ini kita klik juga sama seperti tadi, kita klik terus sampai, nah ini juga bagian akhirnya kita klik terus, lalu nanti di ujungnya kita klik 2 kali, jadinya jalannya sudah terdigitasi nanti. Kita zoom to layer, kita select all untuk lihat bagaimana hasil digitasinya. Select all. Nah, ini jalan nasional yang sudah kita digitasi. Ini kondisi dalam terselect, kita ubah dulu ininya, warnanya. Ini hasilnya jika ditampilkan dengan peta yang tadi sudah kita buat digitasinya ini. Oh iya,
Ini kita menggunakan menu extend tool untuk menyambungkan garis-garis yang terputus di sini. Kita bisa menggunakan menu ini jika garisnya terputus, kita select terlebih dahulu untuk ujung dari garisnya mau mentok di mana. Kemudian nanti kita klik garis yang terputusnya tersebut. Seperti di sini. Kita extend. Nanti jadinya tersambung. Meskipun nanti ketika di select tidak tersambung, bakal jadi garis sendiri-sendiri. Namun hasilnya jadi lebih bagus di petanya. Ini dimentokin. Yang bawah juga. Kita select, kita klik garisnya yang terputus tersebut. Salah. Kita juga kudu pinter-pinter selectnya supaya hasilnya tidak nembus seperti tadi, jadinya malah melebar jauh. Ini kondisi garis-garis terputusnya sudah kita sambungkan semua. Kita ubah lagi jalan provinsi. Kita ganti warnanya dan ketebalannya. Ini sudah kita ubah jalan provinsinya. Kita sudah mendigitasi jalan tol, jalan provinsi, dan jalan nasional menggunakan polyline. Masih kita extend buat garis yang belum nyambung ya, jalan-jalan yang belum nyambung. Ini tadi sudah membuat digitasi dari jalan lingkungan juga, tapi saya jeda. Kemudian biasanya di peta penggunaan lahan ada sungai, namun di peta yang saya gunakan ini tidak ada sungai di dalamnya. Jadi saya akan membuat contoh saja jika ada sungai di sini, cara mendigitasinya seperti apa. Pertama kita zoom terlebih dahulu, kita misalkan saja di sini ada sungai. Kita pilih lagi seperti tadi, buka katalog. Buka katalog. Kemudian di file kawasan kita new lagi. Save file.
kita membuat irigasi sungai contohnya. Tulis saja. Video yang sama seperti jalan tadi, polyline. Ini kita samakan. Oke. Ini sudah ada SAP-nya untuk kita digitasi. Kemudian kita start editing. Kita buka lagi create features, kita pilih yang sungai. Lain. Ini hanya contoh ya. Jadi misalnya di sini ada sungai. Nih, di titik ini kita klik saja. Sebagai contoh ya, misalkan saja ini misalnya sungai, di sini kita tarik terus, titik-titik terus. Lalu ujungnya di sini. Nah, sungai ini kan biasanya ada garisnya 2 kalau di peta ini. Kita bisa menggunakan measure untuk mengukur jarak dari garis 1 ke garis 2. Ini kita klik di sini. Nah, jaraknya kira-kira berapa untuk garis selanjutnya, garis seberangnya. Kita kira-kira saja. Kalau angkanya tidak bisa pasti. Setelah dapat angkanya, kita buka editor, kita copy paralel. Di sini kita masukkan angkanya yang tadi. Contohnya tadi 90, kemudian kita pilih side-nya. Cabangnya kita mau ada di sebelah mananya. Ini mungkin di sebelah kanan. Kita pilih yang right. Oke, selanjutnya. Nah, kok ganda? Coba kita ulang lagi. Tadi sudah diukur. Kita buka lagi, copy paralel. Masukin lagi itunya nanti 90. Nah, ini bisa. Jadi ada 2 garis. Ini adalah contoh digitasi sungai. Jadi kalau ada sungai di digitasi seperti ini. Kita ukur dulu jaraknya, baru kita gandakan garisnya. Kita kasih warna biru, karena biasanya sungai di peta diwarnain yang warna biru. Karena nggak ada, jadi kita remove. Oke, lanjut. Untuk digitasi yang selanjutnya, kita akan membuat digitasi dari apa ya? Kita buka dulu aja save file. Kita akan membuat digitasi dari titik-titik kecamatan. Sini saya namainnya kantor kecamatan. Itunya fiturnya type-nya benar point. Kita start editing.
buka lagi di create features, poin, kemudian kita langsung aja klik di daerah yang ingin digitasi titik kecamatannya. Situ 1, 2, 3, 4, 5. Nah itu kita open attribute table. Selanjutnya setelah itu kita stop editing terlebih dahulu supaya kita bisa add field. Kita namain kecamatannya, kecamatan. Kita pilih type-nya yang teks. Oke. Kita start editing lagi. Supaya bisa diketik di situnya. Nah ya, poinnya kurang 1 di kecamatan yang tengah-tengah. Kecamatan sekarang sepertinya. Kita udah start editing tadi. Kita select terlebih dahulu supaya terlihat kecamatannya. Kecamatan Kasamen. Selanjutnya diisi lagi seperti itu sampai semuanya. Nah, oke, sudah. Kita unselect saja. Ini sudah kita isi di kantor kecamatan. Kita buka properties setelah kita isi tadi attribute table-nya. Nah, kita buka bagian labels, kemudian kita klik itu label features in this layer. Label fieldnya kita pilih kecamatan, size-nya kita gedein 10, kita tebalkan juga tulisannya, kemudian oke. Nah, ini muncul nama kecamatannya. Sudah muncul. Kemudian kita ganti warna titiknya juga, kita besarkan supaya terlihat dengan jelas. Nah, ini hasilnya sudah didigitasi. Coba ditampilkan di peta yang tadi hasil digitasinya. Nah, ini. Jadi muncul ada titik-titiknya dan juga nama-nama kecamatannya di peta digitasi. Setelah itu, kita ingin mendigitasi batas-batas kotanya. Belum tadi digitasi ternyata. Batas kota, batas kecamatan, lalu batas apa lagi adanya. Itu saja dulu mungkin batas kota dan batas kota dan batas kecamatannya belum kita digitasi.
Ini batas kecamatan yang warna biru-biru di peta dasarnya. Ini sudah saya editasi. Saya tinggal masukkan saja. Karena sama seperti proses sebelumnya menggunakan polyline, dan juga tinggal diklik sesuai batasnya. Batas kecamatan ada di dalam seperti jalan, jadi lebih mudah. Kalau batas kota ini yang pinggirannya. Dimasukkan dulu saja tadi batas-batasnya demi batas kota. Lalu tadi membuat apa lagi ya? Kita ubah dulu biar terlihat. Kita ganti warnanya, kita ganti juga ini modelnya. Lalu kita tebalkan. Nah, ini muncul jadi terlihat batas kecamatan yang sudah kita buat. Ini batas kotanya juga kita ubah. Nah, ini sudah terlihat dua-duanya, baik batas kecamatan ataupun batas kota. Terlihat kan? Nih kita tipiskan lagi batas kecamatannya. Lalu kita masukkan lagi tadi sudah dieditasi batas laut yang atas. Batas laut yang belum kita masukkan ternyata. Kita ubah juga seperti yang lainnya. Ini dari peta dasarnya munculnya seperti ini. Nah, ini hasil digitasinya. Kita tampilkan lagi yang lainnya. Ini sudah kita digitasi semua sepertinya yang ada di peta ini. Kita zoom to layer. Kemudian kita ingin membuat layout dari file ini. Iya kan? Kan sudah semua ini mau membuat layoutnya. Buka Page and Print Setup di bagian file. Loadingnya lumayan lama di bagian ini. Ini kita pilih ukuran dari kertasnya yang ingin kita buat digitasi. Saya pilih ukuran letter. Kemudian orientasinya kita pilih portrait atau landscape yang sesuai saja sama petanya. Lebih bagus yang mana kira-kira? Saya milih yang portrait. Kemudian oke. Kemudian oke jika sudah cocok. Not responding lagi.
Ini sudah, masih loading sepertinya. Oh, ini sudah. Kemudian kita selanjutnya klik yang di pojok kiri bawah ini. Ada muncul tulisannya. Nih, yang di pojok ini akan ada dua. Masih loading sepertinya. Nah, ini kita klik layout view. Kemudian di petanya ini kita sesuaikan terlebih dahulu. Ini tampilan layoutnya. Yang kotak itu kertasnya yang tadi kita pilih ukurannya. Ini petanya kita sesuaikan terlebih dahulu ukurannya. Saya jeda terlebih dahulu. Ini kita rapikan sesuai saja. Kita ganti skalanya supaya terlihat. Skalanya kita ganti jadi 1:150. Banyak loadingnya. Petanya kita sesuaikan lagi ukurannya supaya nampaknya jelas. Setelah nanti petanya sesuai, nah, setelah nanti petanya sesuai, kita akan membuat lagi di bagian bawahnya untuk penjelasan dan lain-lainnya, seperti judul, legenda, sumber, ya skala dan lain-lainnya kita menulisnya di bagian bawah. Ini kita selanjutnya pilih menu yang ini, kita pilih rectangle untuk bagian ini kotaknya. Ini di bagian bawahnya kita klik tekan, tarik terus lalu ke bawah. Ini kotaknya. Nah, warnanya kita ganti. Kita pilih warnanya menjadi no color.
Outline-nya kita warnain hitam. Oke. Setelah itu kita rapi-rapikan lagi sedikit-sedikit. Ini kondisinya di zoom bagian bawahnya. Selanjutnya kita akan menulis judul di sini. Tulis dulu judul terlebih dahulu. Ini peta penggunaan lahan. Tulis saja peta penggunaan lahan Kota Serang. Provinsi Banten. Enter. Ini kita rapikan lagi. Nanti kita double klik di situ. Kita enter supaya lebih rapi tulisannya. Kemudian kita ratain tengah. Oke. Ini ukurannya nanti kita besarkan ukuran hurufnya. Kita geser terlebih dahulu. Untuk menggesernya memang rada-rada susah. Kudu diperhatikan apakah sudah benar terseleknya. Nih, tulisannya mungkin sudah rapi di sini. Kita besarkan ukurannya. Lalu kita tebalkan juga. Not responding. Ini ukurannya sudah besar, kita tebalkan. Nah, mungkin terlalu besar, kita ubah lagi. Fitur-fitur di sini kalau baru digunakan memang suka sering not responding. Jadi ya seperti itu. Kan. Kita geser tulisannya supaya lebih rapi. Ini posisinya sudah cukup rapi. Selanjutnya saya ingin insert arrow. Arah panah, arah mata angin. Kita insert tadi north arrow. Kita pilih north arrow-nya yang mana. Saya pilih yang ini. Ini north arrow. Disesuaikan ukurannya. Dan juga posisinya kita sesuaikan. Kemudian kita insert lagi. Scale bar ini buat skala. Pertama saya insert scale bar terlebih dahulu. Iya, saya pilih yang itu.
Nah, ini kita double klik di situ, kita ubah number of intinya kita ganti jadi 2 saja, sama yang bawahnya juga jadi 2. Ini kita ganti unitnya jadi kilometer. Oke. Nah, ini setelah diubah jadi seperti ini. Selanjutnya kita insert juga scale text atau skala tulisan. Ini sesuai skalanya 1:150.000. Kita rapikan lagi, masukin ke situ. Oke. Mungkin sudah cukup rapi. Selanjutnya kita kasih garis pembatasnya. Untuk bagian yang lainnya nanti di sebelah sini mungkin diisi legenda. Ini kita kasih garis. Nah, ini lebih rapi. Nih, oke, dia lebih rapi. Di situ kita masukin insert. Kita pilih yang legend. Nah, ini kita pilih apa saja yang mau masukin legendanya. Kalau saya semuanya masuk sepertinya ke legenda. Jadi langsung saja di next. Ini kita ganti legenda L-nya gede, yang lainnya kecil. Ukurannya kalau tidak salah legenda ini ukurannya tidak boleh lebih besar dari skala. Harus lebih besar dari tulisan skala. Itu yang skala angka. Next. Nanti kita cek ukurannya. Ini kita next saja. Next lagi. Finish. Ini sudah muncul. Kemudian kita ini tadi sudah dirapikan. Kita geser lagi. Legenda. Nih jadi lebih rapi. Masukin juga yang satunya, penggunaan lahan. Ya, oke, ini sudah ada legenda dan penggunaan lahannya di bagian sebelah sini. Kemudian kita ingin mengubah itu tulisan-tulisannya karena masih ada garis-garis bawah. Kita klik dulu, kemudian kita klik kanan, lalu ungroup. Sama yang satunya juga kita gitu, klik dulu, lalu klik kanan, ungroup. Nah, ini bisa langsung diganti. Kita double klik, lalu kita ganti tulisannya penggunaan lahan, sini lahan. Kita hapus garis bawahnya, underscore-nya. Oke. Nah, lanjut juga seperti itu. Yang lainnya ini ada kantor kecamatan, batas laut, legenda. Ini ya legendanya kita besarkan ukurannya. Nah, semuanya juga digituin di ungroup, kemudian kita ganti tulisannya. Klik terlebih dahulu, lalu klik kanan ungroup. Nih batas laut.
Nah, ini semuanya sudah diselesaikan. Kemudian kita gabungkan lagi. Kita klik sama seperti select polygon sebelumnya. Kita klik salah satu, kemudian kita shift klik hingga semuanya bisa terselect dalam satu waktu. Ini itu semuanya terselect. Baru kita klik kanan lagi, kita pilih group. Nah, ini mereka semua jadi tergabung kembali. Kita kasih garis lagi untuk tahapan selanjutnya. Di situ kita ingin memasukkan sumber dan juga nama. Ini kita klik ini petanya properties. Kita masukin grid. Grid ini untuk kita seperti di awal saat georeferensi itu. Ada garis-garis pembantunya untuk kita mudah digitasi atau koordinat. Ini kita tadi sudah di next. Kita pilih yang measure. Tadi measure itu untuk yang angka-angka seperti ini. Kalau yang atas tadi untuk yang koordinat yang pakai derajat-derajat gitu. Nah, ini yang pakai angka yang measure. Kita zoom, di sini ada koma-komanya kecil-kecil ini. Kita ingin menghapusnya. Caranya bisa nih, kita klik kanan, kita klik yang grid tadi, klik kanan, properties. Kita ini pilih label additional properties, kita ini specify numbernya kita ganti 0. Kemudian colornya kita ganti ini optional saja color. Yang tadi yang penting diganti 0. Lalu apply. Oke. Nah, ini hilang yang tadi koma-komanya itu. Kemudian buka lagi properties. Di bagian grid ini apalagi ya yang diubah? Jumlah gridnya. Ini kan gridnya terlalu banyak nih garisnya. Kita bisa mengubahnya juga. Lagi buka properties lagi di grid. Ini kita intervalnya kita ganti. Oke. Nah, ini garisnya jadi sedikit garis gridnya. Ini akan memudahkan untuk nanti di georeferensikan jika ada yang menggunakannya. Kemudian kita klik kanan lagi properties. Kita mengganti lagi ini warna dari garisnya. Kita pilih itu dulu. Warna biru. Biasanya garis grid ini. Oke. Nah, ini sudah terganti warna garis gridnya jadi biru. Kita sudah membuat ini. Kemudian selanjutnya saya ingin mengisi sumber terlebih dahulu. Sumber.
ukurannya bisa kita ubah, lalu kita tebalkan juga. Kemudian di bawahnya nanti kita buat lagi. Kita masukin lagi teks baru. Ini kita tulis sumbernya dari mana? Biasanya dari peta RBI digital. Kita tulis di sini peta RBI digital. Kita sebutkan dulu juga skalanya. Sumber yang satunya lagi Badan Pusat Statistik 2008. Oke. Ini sumber dari peta yang kita digitasi. Kalau keluar seperti ini, kita enter saja di bagian yang tadi, atau kita hapus saja, tidak usah pakai diisi. Ya udah, tidak apa-apa. Enter. Ini sudah. Kemudian selanjutnya digaris lagi. Itu di bagian bawahnya nanti untuk mengisi identitas dan nama. Lalu memasukkan juga gambarnya itu menggunakan logo UPI. Nih, kita insert data frame. Ini untuk peta inset. Peta inset ini adalah peta kecil untuk menunjukkan di mana lokasi yang kita digitasi. Atau lokasi yang kita bahas di peta. Kita taruh data frame inset, peta insetnya di situ saja. Di pojok bagian peta besarnya. Kita sesuaikan lagi ukurannya. Kita add file di situ. Kita buka file yang sudah diberikan. Ini muncul. Kita zoom.
daerah yang kita digitasi. Kita ini kota Serang ada di Provinsi Banten, di bagian atasnya itu yang menjorok ke laut. Kita geser. Selanjutnya kita kasih garis untuk menunjukkan mana daerahnya yang kita digitasi. Itu kita tarik garisnya. Iya. Oke. Kita kasih teks Kota Serang. Karena ini menunjukkan Kota Serangnya itu ada di mana. Jadi di situ kita tunjukkan di mana Kota Serangnya melalui peta inset. Kita rapikan lagi sedikit-sedikit, kita rapikan. Nih warnanya kita ganti, warna garisnya supaya lebih jelas. Warna merah. Nah, itu menunjukkan Kota Serang di peta inset. Selanjutnya kita mengisi data di sini, data diri. Mengisi data diri di kotak yang masih kosong itu, pilih insert, kita pilih picture untuk memasukkan ininya, gambarnya. Kita menggunakan logo UPI. Itu ada logo UPI. Masukin. Nah, ini logo UPI. Kita sesuaikan ukurannya terlebih dahulu dengan petanya. Dengan petanya, dengan ukuran kotak kosongnya itu. Kotak yang masih kosong kita ini masukkan logo UPI di situ. Nanti masukin data diri seperti nama, NIM, lalu manajemen riset dan leisure, jurusan, fakultas, universitas. Di situ nanti kita masukkan ini penuh kehati-hatian ya, karena suka terselek yang lainnya, jadi suka tergeser-geser seperti ini. Kotak tadi tergeser, kotak yang besar. Ini masih menyesuaikan logo UPI sebelum mengisi nama dan lain-lainnya. Ini mungkin sudah cukup. Mengisi nama seperti tadi, kita pilih yang teks di situ, di samping yang garis. Ini kita tulis. Oh iya, karena ini petanya sebelumnya buatan orang dan kita cuma mendigitasinya, jadi kita buat dikutip oleh kita tulisnya. Jadi saya hanya mengutip peta yang dibuat orang lain tersebut, dikutip oleh, kita sesuaikan ukurannya. Nah, ini sudah ada diisi semuanya, ada nama, NIM, jurusan, dan lain-lain. Ini petanya sudah selesai, peta penggunaan lahan. Ini saya membuat garis tepinya, garis tepi dari peta yang sudah dibuat seluruhnya.
Ini disesuaikan supaya angkanya juga tidak terpotong, itu yang sebelah pinggiran. Nah, ini kita ganti lagi seperti tadi, warnanya kita ganti hollow. No color di sini mah, kita ganti no color. Oke. Nah, ini jadi garis tepi dari peta penggunaan lahan. Ini peta yang sudah selesainya. Kemudian selanjutnya ingin disimpannya menggunakan menunya ada lagi di file. Di file. Kemudian kita export map. Kita pilih yang export map. Di sini muncul. Nah, ini kita masukkan. Kita namakan petanya apa? Peta penggunaan lahan. UAS penggunaan lahan. Nah, ini tugas UAS. Lalu kita filenya JPEG saja, simpan. Nah, ini sudah tersimpan. Kita lihat hasilnya di galeri. Ini hasil petanya sudah selesai. Jadi seperti ini. Sudah didigitasi semuanya. Sudah ada lengkap, ada layout di bawah, judul dan lain-lainnya. Itu yang tadi ditulis. Data dirinya, jurusan, fakultas, universitas, nama, NIM, dikutip oleh. Nah, ini sudah selesai. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf atas kekurangan di peta ini.